guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu kita CEO hati-hati, gue udah lupa. Oke, video kali ini gue bakal mereview ya teman-teman. Seperti di judulnya mungkin kalian udah lihat dari judulnya juga lah pasti ya. Keramas tapi belum dikeringin sih. Jadi hari ini gue tuh mau mereview Picaru. Sebenarnya ini adalah botol kedua ya teman-teman, tapi gue baru sempat untuk mereviewnya sekarang. Gue bakal mereview ini dari kelebihannya juga, tapi juga ada kekurangannya ternyata dari Picaru ini, dan gue bakal kasih tahu ke kalian. So, gue bakal ngeringin rambut gue dulu. Oke, mulai. Jadi step by stepnya untuk pakai Picaru ini adalah kalian keramas, setelah itu kalian keringin. Setelah kalian keringin, kalian olesin ini. Nah, setelah kalian olesin ini, kalian tunggu kering lagi sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, kalian keringin lagi pakai hair dryer sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering itu baru kalian pakai catokan buat nyatok si rambut kalian itu, biar kayak Picarunya itu tuh semakin masuk ke akar rambut kalian. Nah, di sini gue mau pakai hair dryer gue yang mereknya tuh Tough. Ini tuh sempat pengen gue review tapi belum gue review, mungkin nanti gue bakal review ya, soalnya ini ternyata bagus banget hair dryer ini, dan ini adalah hair dryer favorit gue sih sampai sekarang. Biasa gue pakai buat rambut dan juga buat kalau lagi mandiin kucing. Keringin dulu ya. Oke, rambut gue udah kering ya teman-teman, bisa dilihat ini udah kering. For your information, sebelumnya gue udah pakai Picaru ini 1 bulanan yang lalu, tapi rambut gue udah kayak begini lagi. Bakal kasih tahu dulu kondisi rambut gue. Jadi rambut gue itu pernah di bleaching teman-teman, dan kalian bisa lihat ini adalah batas bleachingan rambut gue. Jadi emang rambut gue itu emang rusak banget teman-teman. Batas dari sini tuh sering banget kayak nyangkut gitu loh, udah rusak lah. Dan kalau habis keramas, kondisi rambut gue masih basah itu tuh kayak, tahu nggak sih jenisnya, kelihatannya agak kayak melar gitu loh, kayak udah rusak banget lah. Sebenarnya gue tuh udah pengen potong rambut banget sih, kayak potong rambut cowok, jadi biar numbuhnya tuh emang numbuh rambut asli gue yang ya sehat gitu loh. Cuman gue kan udah pernah yang ngerasain potong rambut cowok, dan itu tuh lama banget buat nunggu tumbuh laginya itu loh, jadi gue agak gimana gitu. Tapi ini udah agak mending sih pas waktu gue udah pulang di Indonesia, soalnya gue pakai vitamin dan sampai pakai vitamin rambut ini sama ini Miranda Keratin, dan itu tuh udah lumayan. Tapi tetap dari atas ke sini tuh kayak bisa disisir, tapi kalau udah sampai sini tuh nyangkut. Walaupun udah disisir pakai sisir rambut ya, tetap kayak begitu. Inilah before-nya, kalian bisa lihat. Aku beli Picarunya ini tuh di officialnya, jadi ini dia packagingnya itu bagus banget sih. Kalau yang pertama aku nggak beli di official, dapat ini, dan di dalamnya itu jangan buat aku ya, tapi cuma sepasang doang. Padahal ini si Picarunya bisa dipakai sampai 2 atau 3 kali. Kalau rambut kalian nggak setebal punya gue sih ya bisa lah 3 kali, kalau gue cuma 2 kali. Dikit-dikit aja ya guys, jadi ini gue ambil dulu dikit, dan yang lainnya gue rambutnya. Bagian poni mah terakhir aja kali ya. Kalau dari bau sih nggak terlalu bau kayak smoothing ya teman-teman, ini kayak krim aja biasa kita pakai dari atas ke bawah, tapi jangan sampai kena kulit kepala katanya. Atau kenapa sih, tapi ya jangan, katanya jangan. Lalu kita beli lagi. Oke. Juga ada sensasi panasnya, tetap ada sih ya, walaupun katanya ini bukan kayak smoothing yang smoothing itu pakai bahan kimia, cuman gue masih agak bisa ngerasain kalau ada sensasi panas pas kita pakai ini. Karena ini lama, gue skip aja ya. Nah, yorobun, kalau udah kayak begini kita tinggal tunggu beberapa menit sampai agak kering gitu. Kalau menurut kayak tutorial cara pakainya itu kita tunggu selama 30 menit. Setelah itu kita keringin lagi pakai hair dryer. Setelah benar-benar kering barulah kita catok ini si Picarunya. Jadi jangan langsung dibilas kalau udah kering itu, jadi kita dicatok dulu. Wait a minute for 30 minutes. Oke, ini udah lumayan kering, tapi mau gue pastiin lagi pakai hair dryer.
Gue nggak tahu ya di rambut yang lain kayak gini juga apa enggak. Cuman kalau di bagian yang atas yang nggak terlalu rusak itu ya dipakein Picaru itu ya walaupun kering nggak terlalu kayak gimana gimana. Tapi kalau yang bagian yang udah rusak tuh kayak gini, kayak jadi satu gitu, dicatoknya susah, makanya yang bagian rusaknya ini. Iya, seperti itulah rambut gue. Seharusnya kan kayak begini nih, misa-misa, jadi biar dipasti itunya gampang. Kalau kayak gini kan enak nyatoknya. I do my best. Main panas. Bukannya tambah bagus, tambah rusak teman-teman. Nyata walaupun emang Picaru itu bagus, maksudnya kayak buat perawatan kan dia ya. Kalau rambut kaliannya udah kayak gue, mantan bleaching, itu percuma. Gue kurang rekomen sih kalau rambut kalian emang udah kayak gue keadaannya. Cuman kalau misalkan rambut kaliannya itu emang lagi perawatan dan nggak terlalu banyak kena kimia sebelumnya, rekomen sih pakai Picaru. Sama Picaru itu perawatannya itu bagus sebenarnya. Tahu nggak? Gue bakal bikin review di sini aja ya. Jadi gue kan kata gue udah pernah beli Picaru dan ini merupakan pemakaian gue yang kedua, botol kedua. Dan itu tuh gue tuh kayak bingung mau kasih reviewnya kayak gimana. Soalnya ya gue pakai hari ini, terus kan malam gue tidur tuh, otomatis kalau tidur ini rambut pasti ya ketiduran lah, maksudnya ketindih gitu loh. Nah pas bangun-bangun rambut gue jeger lagi anjing, kayak rambut gue seperti biasa. Kalau pas waktu pertama mungkin ya bagus, habis dicatok, habis dicuci gitu, tapi habis itu habis tidurnya bangun tidur jelek lagi. Itu kalau di rambut gue kayak cuman masker, jadi yang katanya bertahan sama 4 bulan 3 bulan lah, di gue emang enggak. Jangankan sebulan, seminggu aja enggak di gue. Aduh, kayak apa kali lah. Ini sudah banget tuh, yang harusnya pakai orang lain deh buat bantuin. Nah ini dia teman-teman hasilnya setelah dicatok. Kelihatannya bagus-bagus aja ya, cuman sebenarnya tidak sih. Karena tetap kayak ada pas waktu gua catok yang bagian bawahnya itu kayak jadi keriting gitu loh. Gua nggak tahu kenapa ya, semenjak gua rambutnya rusak itu emang kayak gitu tuh, kayak gini. Aduh, pas dipegang tuh kerasa banget teman-teman, kayak masih nyangkol gitu loh di bagian sininya tuh. Walaupun lurus tapi tetap susah kan kelihatannya nyisirnya. Ternyata emang kalau menurut gue ya, kalau rambut kalian yang nggak terlalu rusak banget, nggak terlalu kayak gue, pakai Picaru ini bakal bagus sih. Cuman kalau misalkan rambut kaliannya udah terlanjur rusak ataupun pernah di bleaching kayak gue, kayaknya nggak ngaruh sih teman-teman. Intinya untuk Picaru ini di rambut gue ternyata nggak terlalu bagus ya teman-teman. Di rambut yang emang udah rusak sih, udah rusak banget itu nggak terlalu bagus teman-teman. Soalnya gue udah habis 2 botol dan tetap kayak begini, nggak ada perubahan. Kalau rambut gue yang udah rusak tuh ya udah stucknya kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian punya rambutnya masalahnya nggak terlalu kayak gue banget, kalian wajib cobain sih. Jangan karena kalian ngelihat review dari gue nggak bagus, kalian ngecap Picaru itu nggak bagus. Soalnya banyak juga kok yang pakai Picaru tapi bagus kok. Cuman di gue aja ini emang kebetulan rambut gue nya rusak banget, jadi nggak cocok juga di gue kayaknya, nyangkut. Kalau buat di rambut gue dari bintang 5 gue kasih 2. Maaf ya Picaru, tapi ini adalah review jujur gue. Kita tunggu untuk beberapa hari ke depan, seenggaknya seminggu sih ya. Tapi sebenarnya biasanya nggak seminggu juga rambut gue udah balik lagi sih teman-teman. Kan ini nanti kita jangan keramas dulu selama 3 hari. Tapi biasanya nih gue bawa tidur juga nih, nanti termalam nih bangun-bangun rambut gue udah kayak semula. Dan setelah dikeramas 3 harinya udah balik lagi kayak rambut gue yang pertama gitu loh, ngembang. Kalau sekarang sih habis dicatok nggak terlalu ngembang karena ini kayak gini emang rambut gue nya yang banyak gitu loh. Tapi kalau udah berapa hari, nggak hitungan bulan ya, di gue cuma berapa hari langsung balik lagi. Jadi ya begitulah. Terima kasih. Jadi kalau kalian mau pesan Picaru, lihat dulu kondisi rambut kalian ya teman-teman. Kalau rambut kaliannya itu udah terlanjur rusak banget, gue kurang rekomendasiin sih. Mendingan rambut kalian mungkin dirawat dulu, kalau nggak ya pangkas dulu aja sih yang bagian rusaknya itu. Kalau misalkan kalian betah sama rambut pendek, sebenarnya gue tuh lagi pengen panjangin banget. Menurut kalian gue harus gimana? Tetap
biniin aja, bahaya nggak sih kalau misalkan rambut rusak tapi diiniin aja, dipanjangin gitu, atau dipotong pendek? Coba komen di bawah ya. Oke, thank you for watching, bye bye.